Saya baru kehilangan anak yang amat saya sayangi berumur 6 tahun karena kanker. Bukan tidak reda, tapi saya amat merinduinya sehingga saya selalu mengenangnya dalam tangis dan doa. Benarkah dia sedang bermain di surga dan menunggu ibu bapanya untuk ditarik ke dalam surga? Wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal di dalam surga. Mereka tidak merasakan hisab, mereka tidak merasakan titian siratal mustaqim, mereka terus masuk ke dalam surga. Dan nanti pada hari kiamat, ketika budak-budak kecil ini disuruh lagi, masuklah kamu ke dalam surga, apa kata mereka? Kami mau masuk surga bersama orang tua kami, ayah kami, ibu kami. Itu dalil hadis sahih tentang bahwa anak kecil yang meninggal memberikan syafaat. Mudah-mudahan ayah bunda yang kehilangan anak tetap istiqomah, tetap sholat, tetap beribadah, tetap sabar, termasuk yang mendapatkan syafaat dari anak-anaknya insyaallah. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. Makhluk yang diciptakan Allah namanya qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa kata Allah kepada qalam? Hai qalam. Qalam itu maksudnya pena, bukan tempat ikan tuh. Ya qalam, wahai qalam, uktub, tulis. Qalam menulis, si fulan punya anak meninggal syahid. Orang kena kanker ini syahid, umur 6 tahun, sudah tertulis di lauhil mahfuz 50.000 sanah dalam Sahih Muslim, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah menuliskan takdir bahwa Tuhan punya anak ini, bahwa Puan mengandung anak ini. Anak ini tak pernah minta masuk ke rahim Puan, dan Puan tak pernah minta untuk dia menjadi anak. Dia tak pernah minta Puan jadi ibunya, ibu pun tak pernah minta dia jadi anaknya. Ini ketetapan Allah. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat. Wajaffatis su'ub, kertas takdir sudah kering, balik kepada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Kenapa anak saya? Kenapa bukan anak dia? Kenapa anak saya? Kenapa bukan anak orang kafir? Kenapa bukan anak orang munafik? Kenapa anak saya? Maka jawabnya adalah Tuhan sudah beramal dengan amal badan, tegak, ruku, sujud, tasyahud, tawaf, sa'i. Puan sudah beramal dengan amal lisan, zikir, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, baca Quran. Puan dan Tuan sudah beramal dengan amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Allah ingin Tuan dan Puan yang kehilangan anak ini beramal dengan amal hati. Amal hati itu adalah sabar, amal hati adalah ikhlas, amal hati adalah ridha menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Ketika nanti semua penghuni surga sudah masuk, orang-orang Bintulu semuanya sudah masuk ke dalam surga. Ini kenapa berdiri? Nak masuk surga kan? Tunggu dulu, kiamat belum. Ketika semua orang Bintulu masuk ke dalam surga, amin. Lalu Allah bertanya kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun, apa yang kamu mau? Penghuni surga menjawab, kami sudah dapat surga, tapi kami belum dapat satu. Apa yang satu itu? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa? Orang yang ridha menerima takdirku. Puan, Tuan, kalian kehilangan anak, buah hati belayan jiwa, kesayangan, dilahirkan dengan tetes darah dan air mata, kena kanker 6 tahun. Allah ingin kalian dapat ridha. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, tidak sabar menerima balaku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Itulah kenapa waktu kita tawaf kita tidak minta surga. Surga nomor 2 yang kita minta pertama, Allahumma inna nas'aluka
ridhaka. Yang dapat ridho pasti dapat surga, yang dapat surga belum tentu dapat ridho. Maka ridholah wahai puan, wahai tuan. Last, yang kelima, setiap nanti datang dalam pikiran. Yang paling jahat di pikiran. Kalau mata boleh ditahan, tutup. Kalau tangan boleh ditahan, diam. Kalau kaki boleh ditahan, diam. Kalau mulut boleh ditahan, diam. Tapi pikiran tak boleh ditahan. Kalau datang lintasan di pikiran, pintu setan masuk melalui kunci kalau. Kalaulah dulu anak ini, kalaulah dulu budak ini, kalau dulu dibawa ke hospital, kalau dulu dibagi obat ini, kalau dibagi ini, kalau. Begitu datang sekali kalau, tutup dengan istighfar. Astagfirullah. Asal datang kalau, tutup dengan zikir. Saya sampai hari ini, kalau datang berkalau di pikiran saya, kalaulah almarhumah mak saya masih hidup, saya akan bawa dia ke Miri, saya akan bawa dia ke Bintulu, saya akan bawa dia berjalan ke Sibu, saya akan bawa dia ke Kuala Lumpur. Kalau sekali kalau dalam pikiran, buang. Terus istighfar, bersolawat, kirimkan Al-Fatihah. Itulah cara menghilangkannya. Mudah-mudahan yang memberi tazkirah, yang menyuruh sabar, yang menyuruh ridha juga bukan hanya setakat berceramah, tapi juga mampu mengamalkan semua yang kita kaji malam ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Ini boleh ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.